Ini cerita tentang tanah kaya yang tak sejahtera warganya. Bagian dari Nusantara yang terbiarkan sekian lama. Anak-anak di sini, kalau untuk pengetahuan itu sebenarnya nol dari segi baik itu pengetahuan tentang dunia luar atau tentang Indonesia sendiri, bahkan juga untuk baca tulis begitu. Semuanya rata-rata ya nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Inilah tanah Papua, tempatku menjalani hidup saat ini. Indah alamnya, kaya isinya. Ibarat surga kecil yang jatuh ke bumi. Salah satu wilayahnya dieksplorasi menjadi tambang emas terbesar di dunia. Tahun 2010, perusahaan pengelola tambang untung 4.000 triliun rupiah dari Papua. Sayang, provinsi yang bergabung dengan Indonesia sejak 1969 ini seolah tak menikmati kekayaannya sendiri. Kau udah makan aja belum? Indeks Pembangunan Manusia tahun 2012 menempatkan Papua di urutan buncit. Aku tinggal di Desa Giwan, Distrik Yugunggui, Kabupaten Lanijaya. 4 jam perjalanan darat dari kota terdekat, Wamena. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabut menjadi rekan setia kami mengawali hari. Meski pagi tak selalu identik dengan matahari di sini, tapi kemunculannya menentukan dimulainya hari. Mungkin karena geografis di Papua ini kayak gini, pegunungan, terus biasanya kalau pagi itu matahari itu lama kali munculnya, karena tertutup kabut juga, makanya anak-anak selalu telat datangnya. Jadi kita nungguin, kayak tadi itu udah jam 8:30 gitu kan, anak-anak belum datang, ya udah kita tungguin aja. Biasanya kalau udah bercahaya kayak gini anak-anak datang ya. Anak-anak di sini belum mengenal jam. Cahaya surya menjadi pedoman mereka melangkahkan kaki ke sekolah. Iya, biasanya mereka datang itu bergerombolan, jarang dia datang itu sendiri-sendiri. Kayak yang, apalagi yang di balik gunung sana gitu kan. Pasti mereka datang itu sama-sama. Selalu sama-sama begitu. Jadi kalau satu, misalnya udah nyampe jam 9, geng itu nggak datang, ya udah palingan semuanya nggak datang, jangan harap lagi. Baik, perkenalkan, nama saya Bambang Suryadi. Biasa di sini dipanggil Pak Guru Bamban. Saya di sini ditempatkan bersama 2 orang teman saya.
Itu namanya Ini apa? Rudi Hasibuan. Apa? Aslinya dia jurusan Bahasa Indonesia dan Sastra. Ini rumah apa? Dia senang sekali berpuisi sebenarnya. Baca yang di depan ini. Kemudian ada lagi yang di atas sana. Yuk, kita lihat. Iya. Nah, ini satu lagi teman kita, Zulipkar. Kita semua berasal dari Riau semua. Dia guru bimbingan konseling sebenarnya, cuman dia hobi sama nyanyi. Nah, itu tadi kami di sini di SDN Kris Limbuk, Lani Jaya, Papua, bagian paling timur dari Indonesia. Negara kita itu adalah negara Indo. Program Sarjana Mendidik di daerah terdepan terluar dan tertinggal SM3T dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membawa kami bertugas di sini. Mendidik selama setahun hingga Agustus nanti. Kala kami pertama datang, hanya belasan siswa yang aktif bersekolah. Ada 5 orang guru PNS di sini, termasuk kepala sekolah. Tapi kehadiran mereka antara ada dan tiada. Ada yang izin 1-2 hari, padahal ada yang 1 minggu. Jadi kami tidak menyangka. Terus ada yang di mana ada acara besar, selagi guru itu ikut. Tidak ingat tugas pokok. Terkecuali dalam sekitar kota itu memang aktif. Tapi kalau kami pinggir-pinggir di seperti di Kuyawagi, di balik gunung di Tiomneri, Malaganeri, itu memang begitu saudara. Seperti hari ini hanya 1 guru yang hadir. 1 orang dikabarkan sakit, sementara yang lain tak jelas keberadaannya. Mengajar masih belum menjadi prioritas utama kebanyakan pendidik. Tak jarang hanya kami bertiga yang ada di sekolah. Ya itu kan tidak cukup sampai ini. Kita punya orang-orang banyak, kita minta kredit karena kita bagi-bagi sampai tidak cukup. Karena itu kami bikin kebun. Karena itu saya rumahnya jauh di balik gunung, di Tiomeri sana. Saya naik berapa kilometer. Saya naik pagi jam 6 keluar sampai di sini tiba jam 8. Tak mudah memang menjadi guru di sini. Tapi guru adalah kemuliaan. Profesi yang harus sungguh-sungguh dijalani kala kita telah memilihnya. Ini juga Indonesia. Anak yang paling ujung ini juga Indonesia. Kok bisa olah itu? Kami lalu membagi seluruh kelas menjadi 3. Rudi mengisi kelas pengenalan huruf, aku membina kelas membaca, dan Zul mengampu kelas yang lebih tinggi. Tak berlaku tingkatan kelas di sini. Wawasan mereka tentang berbagai hal di luar daerah ini memang minim. Kemana? Banyak hal mendasar yang mereka tak sadari, termasuk keberadaan Indonesia. Hari itu pernah saya suruh anak-anak bikin gambar. Saya mau tahu sih kayak mana sih pola pikir mereka gitu kan. Apa yang mereka pikirkan sebenarnya tentang Indonesia dan Papua itu yang bagaimana. Nah, saya kasih mereka sebuah kertas untuk menggambar. Saya suruh mereka menggambar bebas, onei, bendera. Pokoknya tidak saya arahkan begitu, terserah mau gambar apa saja. Ya hasilnya begitu. Memang mereka ada yang bikin bendera Indonesia, tapi tetap saja di bendera itu ada bintang kejoranya. Malah ada juga yang bikin berdampingan gitu, seolah-olah itu ada 2 buah negara yang berdampingan, Indonesia dan negara Papua. Soalnya sebelumnya kan mereka memang tidak kenal dengan Indonesia. Jadi kayaknya memang mereka ini lebih kenal duluan dengan yang namanya bintang kejora dibandingkan dengan yang merah putih. Negara rasanya cukup lama absen dari proses kehidupan di sini. Tak mudah memang mengubah keadaan, tapi kita bisa memulainya melalui anak-anak ini untuk masa depan. Anak-anak Nusantara tidak berbeda, semua punya potensi. Hanya keadaan yang kemudian membedakan. Saya rumah di Baling Bukit. Tiap hari ke sekolah jalan jauh, tapi di sekolah guru tidak ada. Padahal saya mau belajar. Supaya jadi pintar, untuk bisa bangun kampung.
Karena kami ke Papua. Juga Indonesia. Kalau Pak Guru dorong jadi sudah pemalas itu yang mereka malas kah? Bagaimana? Karena guru malas, anak-anak juga jadi Iyo malas. jadi malas. Sejak awal tiba, kami selalu berkeliling mendatangi rumah-rumah warga. Misinya cuma satu, mengabarkan guru kini sudah ada. Sudah. Tidak ada? Tidak ada. Oh ya sudah, kita ke situ sudah Mama ya. Jalan dulu Mama. Yuk go. Oke. Wah. Inilah cara utama mengajak masyarakat untuk mendorong anaknya pergi ke sekolah. Cara yang terus kami gunakan hingga kini, sembari membangun dialog dengan orang tua siswa. Mama bikin apa? Halo Mama. Selamat pagi, tangan kotor jadi Tidak apa-apa. tidak apa-apa. Perwena. Keluhan tentang guru biasanya paling akrab di telinga. Bagaimana itu? Hari tadi ada sekolah. Bupati gubernur apa itu kok sekolah nanti kok pintar baru kemana? Rendahnya minat guru mengajar secara otomatis berimbas semakin menurunnya semangat siswa ke sekolah. Suruh dia ke sekolah terus. Guru-guru pemalas itu yang karena anak-anak pemalas kan bagaimana nih? Kalau rajin pergi ke sekolah itu datang panggil yang guru datang sekolah mereka itu bisa dengar baru jalan tapi kalau Pak Guru dorong jadi sudah pemalas itu yang mereka malas kah? Bagaimana? Karena guru malas, anak-anak juga jadi Iyo malas. jadi malas. Itu sudah. Kalau datang ke sekolah mau sore kamu. Masyarakat belum merasakan manfaat pendidikan secara langsung, hingga mayoritas tak menganggapnya penting. Mereka harus terus diedukasi. Inilah jalan untuk keluar dari kemiskinan. Udah. Ini aku. Oh ini ya udah. Langgengnya kemiskinan berbanding lurus dengan tingginya harga barang di sini. Tiap seminggu sekali kami menghadapinya. Turun berbelanja ke pasar demi kelancaran pencernaan. Tiom merupakan ibu kota Kabupaten Lanijaya. Oh iya. Belajar dulu. Alhamdulillah sehat. Aman ya? Disinilah pasar terdekat dari kampung kami sekitar 1,5 jam berjalan kaki. Kalau untuk cabai misalnya gitu kan, itu kan orang ini kebanyakan ngambilnya dari itu, dari Wamena sebagian. Jadi jualnya itu per onggokan, bukan per kilo. Satu onggoknya 5.000. Kalau di tempat kita kan onggokannya 1 kilo gitu ya. Kalau ini cuma ya per onggoknya 5.000. Ada yang 10.000 juga. Kalau sayur lagi juga sama kayak gitu. Satu ikatnya ada yang 10.000, ada yang 20.000. Apa ini ada yang besarnya? 10 berarti 45.000. Kembali 5.000 Mama. Kembali ambil. Mama ini gratis ya? Satu ya. Ah tidak bisa. 100.000. Gratis ya? Iyo. Lebih kan tidak itu? Tidak. Itu baru 100.000 jual sayur begini saja. 100.000 cukup beli apa Mama? Beli minyak goreng garam bensin itu sudah habis. Pulang itu kosong. Jadi tidak untung tuh. Makanya kita punya barang ini mahal, seri-seri 100.000. Mayoritas kebutuhan pokok dibawa dengan pesawat dari Jayapura ke Wamena dan diteruskan dengan angkutan darat ke Tiom. Besarnya biaya perjalanan menyebabkan harga semua barang melambung tinggi.
Makanya saya juga heran nyampe sini gitu kan. Harga bensin 25.000, orang biasa-biasa aja. Buat kita sana harga 6.500 sudah demo. Sini Papua nyantai-nyantai aja, udah 25.000 aja harganya. Ya begitu sudah harga bahan bakar di sini. Pada saat Natal dan Tahun Baru harganya bahkan bisa meningkat hingga berkali-kali lipat. Mahal karena pengambilan di harga wamenanya. Kalau wamenanya harga mungkin dia kasih mungkin 1 liter mungkin 15-17 ya, mungkin harganya 23. 22 bisa jadi, tapi kalau di kita ambil di Wamena harganya 1 liter 20. Jadi untuk harganya agak naik sedikit karena angkutannya, kita bayar mobilnya juga, jadi naiknya juga 1 dari mungkin 300. Pendapatan mereka sebagai petani pun impas menghadapi tingginya biaya hidup. Iya, bisa. Kalau saya masih hidup, saya tetap biaya dia sekolah. Indahnya harmoni hidup bersama juga terlihat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat biasa saling bantu hingga berbagi lahan pertanian yang menjadi pencaharian utama mayoritas di sini. Meski wilayah Gimbuk berjenis tanah merah yang tak begitu baik untuk bercocok tanam. Tidak, ini kilannya ya tuh. Jual di situ. Kamu di situ bisa kirim di sini toh, di Yepura kirim di Wamena toh. Tapi di sini tidak. Tanamnya merah toh. 1 noken 150, 60, 80 begitu. 1 tahun tanam. Kalau di situ tuh tidak ada panas toh, cepat besar. Kalau di sini dingin. Ubi atau biasa kami sebut ipere yang paling banyak ditanam warga hanya dapat dipanen setahun sekali di sini. Mama Niel biasa mendapat keuntungan 1 hingga 2 juta dari usahanya selama 12 bulan. Ia tak kenal kata lelah. Bersama suaminya, mereka memilih terus bekerja demi masa depan Niel, si anak termuda. Sekarang kelas 6 sudah ujian dan lulus, baru sekolah lanjut lagi masuk SMP. Sudah selesai SD Gimbuk dan masuk SMP lagi. Saya mau begitu. Lanjut mau sekolah apa? Pilot kah, guru kah, polisi, jadi bupati juga, udah pintar, ya sekolah dulu. Keluarga ini memang punya sejarah baik dalam hal pendidikan. 2 kakak Niel masih terus melanjutkan sekolah. Yang paling tua bahkan saat ini sedang kuliah pada salah satu universitas di Manado dengan bantuan beasiswa dari pemerintah daerah. Semangat itu pun ikut menulari Niel. Karena mau jadi pilot, bawa pesawat. Dari sini jalan ke SMP, baru kalau selesai ke SMP, masuk ke SMA, baru selesai itu kuliah lagi. Karena mau jadi pilot. Keluarga ini mendobrak pandangan masyarakat kebanyakan dengan menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Padahal mereka tak pernah mendapat pendidikan yang layak. Kedua orang tua Niel masih buta huruf. Begitu tarik uang, timbang-timbang baru biaya sekolah. Biaya babi, kebun, sayur, mayur apa itu. Timbang-timbang baru biaya. Masih cukup? Iya, bisa. Kalau saya masih hidup, saya tetap biaya dia sekolah. Tak ada yang sanggup membantah orang tua Niel. Ia rupanya sadar, pendidikan adalah senjata paling mematikan untuk mengubah keadaan. Ada satu bukit yang terlihat menjulang dari kampung kami. Wandoak namanya. Bersama anak-anak, hari ini kami berjalan ke sana.
Antusiasme anak-anak belajar makin lama terus meningkat. Dulu saat pertama tiba, hanya sekitar 10 orang yang selalu ada di sekolah. Budaya dari Papua. Kini meningkat drastis. Ada 40 hingga 60 orang anak yang selalu datang untuk belajar setiap hari. Kehadiran guru begitu berarti bagi mereka. Tak terasa memang, tinggal sebentar lagi masa tugas kami di sini. Aku memang bertekad akan kembali lagi ke sini meski belum dapat memastikan waktunya. Ini tentang nasib anak-anak Nusantara yang belum merasakan sila kelima Pancasila. Karena yang kelima kan keadilan sosial gitu ya. Nah kalau saya tanya sih mungkin anak-anak jawabnya adil Pak Guru, cuman mereka belum merasakan kalau mereka ini tertinggal gitu. Sampaikan di sini, sampaikan juga di Papua apa yang seharusnya mereka dapatkan di sini. Mungkin kalau untuk sejajar sulit, butuh waktu yang lama sejajar dengan orang-orang yang di Jakarta atau di daerah pusat sana gitu kan. Tapi minimal layak lah pendidikan di sini jadi layak. Gitu. Bukan lewat senjata atau tentara, pendidikanlah jalan keluar utama segala persoalan Papua. Dengan mengirimkan orang-orang yang tulus bekerja atas nama sesama manusia. Oke anak-anak, dengarkan ya, Pak Guru mau baca puisi. Balada Kampung Giwan. Batang air yang getir dan licit bukin tanah Giwan yang anyir akan mengantar bocah-bocah perindu pada cita dan harapan yang setiap waktu bisa saja terhanyut batang air atau tergelincir di licinnya bukit yang anyir untuk dapat menulis, untuk sanggup membaca masa depan. Ini realitas nyata tentang salah satu bagian dari Indonesia. Ninenik Gorek Logorak, sebuah ungkapan dalam bahasa suku Dani yang berarti kami ingin hidup lebih baik. Mereka pantas mendapatkannya. Juga setiap anak bangsa di semesta Nusantara. No que ninguém me